Baik, sesi tanya jawab untuk membuka diskusi ini saya tutup dengan 3 pertanyaan saja. Pertama, itu pertanyaan dari saudara Rahmat Hidayat yang pertanyaannya itu apa maksud ketidaksetaraan gender tadi dan jelaskan apa maksudnya. Itu tadi. Dah, jadi ketidaksetaraan gender itu merujuk kepada perbedaan perlakuan, peluang dan hak antara laki-laki dan perempuan yang sering mengakibatkan diskriminasi. Jadi ini kan mencakup berbagai aspek kehidupan ya, kan? Itu tanya makalah itu deh, maksudnya kan udah masuk itu ke makalah itu. Mas mencakup makalah lah itu. Udah. Kan dari pertama kan berbagai aspek kehidupan kan. Seperti contoh pertama itu pendidikan. Maksudnya apa? Perempuan itu kan memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan dibandingkan laki-laki kan. Contohnya gini loh. Soal pendidikan, aksesnya itu lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya yang gimana ya bilangnya ya? Lebih besar peluangnya laki-laki daripada perempuan gitu loh. Dalam maksudnya yang diambil gitu dari segi pendidikan. Contoh, menjadi seseorang guru itu banyak sekolah-sekolah itu yang mencari guru laki-laki. Kalau perempuan enggak, menolak gitu loh maksudnya. Paham enggak? Paham. Nanti dibantah setelah saya memberikan jawaban ini, pendapatnya. Udah. Yang kedua itu pekerjaan. Perempuan itu kan seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk pekerjaan yang sama atau menghadapi kesulitan dalam mendapatkan posisi pekerjaan gitu. Yang ketiga itu kekuasaan dan pengambilan keputusan. Jadi kan perempuan itu seringkali kurang terwakil dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk politik dan bisnis. Yang ketiga itu kekuasaan dan yang keempat itu norma sosial. Jadi stereotip itu gender dapat membatasi peran yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan, membatasi kebebasan individu. Jadi ketidaksetaraan gender itu berdampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat. Jadi sehingga penting untuk mengatasi isu ini demi mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Maksudnya apa? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu condong kali lebih tidak adil, lebih besar ke laki-laki daripada perempuan. Halo. Didengarkan mereka dengarkan, cuman nggak fokus ke saya. Jadi itu ada sanggahan? Cukup? Ada bantahan lagi? Gak usah. Terima kasih kepada saudara. Yang kedua, apa saja contoh penerapan teori feminis? Jadi penerapannya berikut contoh-contohnya dalam berbagai bidang ya teorinya. Yang pertama sastra, analisis karya, mengkaji novel seperti The Handmaid's Tale oleh Margaret pokoknya itulah. Saya nggak bisa membacanya bahasa Inggris. Jadi itu memahami bagaimana kontrol terhadap tubuh perempuan dan norma patriarkal digambarkan. Itu kan ya, mengenai novel seperti itulah. Yang kedua itu film dan media. Kritik film, menganalisis representasi perempuan dalam film dan bagaimana karakter perempuan sering kali terjebak dan dalam stereotip seperti dalam film superhero yang jarang menampilkan protagonis perempuan yang kuat. Sering ya.
enggak itu enggak masuk kriteria juga. Boleh katakan. Sosiologi. Jadi kan studi gender ini menggunakan teori feminis untuk mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan budaya mempengaruhi peran gender dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat itu ekonomi. Apa? Analisis ketenaga kerjaan. Jadi kan meneliti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Kan lebih karena kebanyakan itu kan laki-laki lebih tinggi gajinya daripada perempuan. Betul. Kebanyakan nanti itu. Dah. Perempuan serta dampak dari peran gender dalam dunia kerja. Yang kelima itu politik, advokasi kebijakan. Jadi kan menggunakan pendekatan feminis untuk mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti cuti melahirkan yang adil dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Yang keenam itu psikologi. Jadi studi identitas itu meneliti bagaimana pengalaman perempuan dalam masyarakat patriarkal mempengaruhi kesehatan mental dan identitas diri mereka. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana teori feminis dapat diterapkan untuk memahami dan mengatasi berbagai isu yang berkaitan dengan gender dalam berbagai konteks. Itu jawaban dari saya. Jika ada bantahan dipersilahkan. Dari saudara Rigon saja. Dari saudara Rigon. Nggak boleh gitu dulu. Dengarkan dulu. Presentasi. Iya, dengarkan dulu kan. Yang bertanya siapa, yang apa, yang Iya. siapa gitu loh. Yang mendengarkan semua Nugi. Dari Bang Rahmat punya pemikiran sendiri yang kau bilang. Dia mau mendengarkan kau nggak boleh itu namanya nggak boleh. Dengarkan. Yang pertama gini loh. Yang lebih berhak utama memberi pendapat itu si Rigon. Yang kedua dipersilahkan nanti. Ini bukan forum besar loh. Forum besar yang kau bikin ini bukan forum besar loh. Iya, kan dia yang apa kan? Itu kan hak materi. Hak pemateri. Itu kan hak pemateri untuk menyampaikan. Itu hak pemateri. Dia yang lebih utama untuk memberi jawaban dia. Dengar yang lebih berhak daripada pemateri. Iya, dia yang memberi pertanyaan. Bisa. Ini forum besar. Dipersilahkan. Nambah pertanyaan boleh? Kan beri tanggapan. Yang saya katakan beri tanggapan terserah, bebas sebenarnya. Mau dari saudara yang saya katakan beri pendapat Anda. Dari siapapun kan Anda yang berhak gitu loh. Meskipun si saudara Rahmat itu menyampaikan kepada Anda yang menyampaikan bukan dia gitu loh. Meskipun dari dia sanggahannya gitu loh. Bilang ada tadi begitu, nggak bilang begitu. Itu makanya jangan disanggah dulu. Belum lagi setiap orang berbicara, Anda udah menyanggah lebih langsung ke arah yang ke sana. Boleh dibantu dengan Rahmat nanti. Anda boleh memberi pendapat, tapi dia yang berhak yang berbicara. Kalau waktu ini saya nggak bisa dengar. Baik. Pertanyaan ketiga, itu pertanyaan saudari tadi itu, bagaimana puisi style rise mempresentasikan ketahanan dan kekuatan perempuan kulit hitam dalam konteks feminis, dan bagaimana globalisasi dan pertukaran budaya intens dan memperkaya penerapan teori feminis dalam adab al-Muqarrar. Itu pertanyaan dari saudari kan? Jelas pertanyaan tadi kan? Jelas pertanyaan tadi kan? Baik, saya akan menjawabnya dari pertanyaan saudari. Boleh disanggah sesudah saya siap membacakan
jawabannya. Jangan disanggah, jangan dipotong pembicaraannya. Jadi puisi style res karya Maya Angelou itu mempresentasikan ketahanan dan kekuatan perempuan kulit hitam dengan cara yang kuat dan inspiratif. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai hal ini serta hubungan dengan globalisasi dan pertukaran budaya dalam konteks feminis. Yang pertama itu ketahanan dan kekuatan dalam style rise. Yang pertama pernyataan diri, kedua simbolis, yang ketiga itu pengalaman kolektif. Jadi yang pertama itu pernyataan diri. Jadi Angelou itu mengekspresikan kepercayaan diri dan kebangkitan meskipun menghadapi penindasan dengan prosa seperti A Rise. Jadi kan ia menegaskan bahwa perempuan kulit hitam dapat bangkit dari berbagai tantangan dan diskriminasi. Yang kedua itu simbolisme. Jadi kan puisi ini menggunakan simbol-simbol seperti air dan matahari untuk menggambarkan kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Jadi kan ini mencerminkan semangat perempuan yang tetap bersinar meskipun jadi kan ini mencerminkan semangat perempuan yang tetap bersinar meskipun dalam kondisi yang sulit. Yang ketiga itu pengalaman kolektif. Pengalaman kolektif itu apa? Angelou itu merangkum pengalaman kolektif perempuan kulit hitam yang mengalami penindasan rasial dan gender dengan menyuarakan pengalaman ini. Jadi kan ia memberikan suara kepada mereka yang sering kali terpinggirkan. Globalisasi dan pertukaran budaya dalam teori feminis. Jadi kan yang pertama itu peluang untuk berbagi pengalaman, yang kedua dialektika budaya, yang keempat itu advokat global. Jadi yang pertama itu peluang untuk berbagi pengalaman. Jadi kan globalisasi itu memungkinkan kita sebagai perempuan dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengalaman dan strategi perjuangan mereka. Jadi kan ini memperkaya pemahaman tentang isu-isu gender dan konteks berbeda. Yang kedua itu dialektika budaya. Pertukaran budaya dapat memperkenalkan perspektif baru dalam teori feminis. Jadi kan seperti bagaimana budaya lokal mempengaruhi pandangan tentang gender. Hal ini bisa mengarah pada pendekatan yang lebih gender. Salah pendengaran itu film. Gender. Kalau salah dengar itu pasti satu orang ini 1, 2, 3, 4 sama gender. Jadi kan hal ini bisa mengarah pada pendekatan yang lebih inklusif dan beragam. Yang ketiga itu advokasi global. Dengan adanya jaringan internasional, gerakan feminis itu dapat saling mendukung dalam perjuangan hak-hak perempuan. Misalnya kampanye global melawan kekerasan berbasis gender bisa mendapatkan dukungan dari banyak budaya dan tradisi. Jadi kesimpulan dari jawaban yang saya paparkan tadi itu, puisi style res tidak hanya menjadi pernyataan kekuatan individu seperorangan, tapi juga refleksi dari pengalaman kolektif, pengalaman perempuan kulit hitam. Jadi kan dalam konteks globalisasi itu pertukaran budaya dapat memperkaya penerapan teori feminis dengan membawa perspektif yang lebih luas dan beragam. Jadi kan kita bisa mendorong solidaritas antar perempuan di seluruh dunia dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan dan keadilan. Itu dari jawaban dari saya. Jika ada sanggahan dari saudari, dipersilahkan dengan segala hormat. Tadi poin-poin yang telah disampaikan kan tadi ada berapa? Apa tadi? Poin yang sudah disampaikan. Yang pertama itu kan poin pertama itu kan ketahanan dan kekuatan dalam style rise. Ya bisa ya. Baru yang kedua itu kan globalisasi dan pertukaran budaya dalam teori feminis. Kalau ketahanan itu ada 3. Yang ke globalisasi itu ada 3 juga. Gimana tuh ceritanya kan?
Globalisasi belum mencakup ke apa dulu pertanyaan itu. Dengarkan, globalisasi dan pertukaran budaya dalam teori feminis. Globalisasi dan pertukaran budaya yang sangat intens. Gini, menurut makalah ini, bagaimana globalisasi dan pertukaran budaya yang sangat intens dapat memperkaya penerapan teori feminis dalam adat lokal. Itu ya pertanyaan yang kedua. Tunggu. Bagaimana globalisasi dan pertukaran budaya yang intens kan? Yang berarti fokusnya intens dapat memperkaya penerapan teori feminis dalam adat Al-Qur'an. Iya. Jadi kan globalisasi dan pertukaran budaya yang intens itu Al-Qur'an atau sastra klasik dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu akses ke berbagai perspektif. Globalisasi mungkin akses kita berbagai pandangan. Jadi kan ini membantu memperluas pemahaman tentang isu-isu gender dan mengintegrasikan berbagai suara ke dalam kajian sastra termasuk adat Al-Qur'an. Yang kedua, yang pertama itu akses ke interaksi budaya. Maksudnya apa? Pertukaran budaya menciptakan dialog antara tradisi sastra lokal dan global. Jadi kan ini dapat menginspirasi penulis untuk mengeksplorasi tema-tema perempuan dan gender dengan cara baru, sehingga memperkaya narasi dalam karya-karya klasik. Yang ketiga itu pendidikan dan kesadaran. Jadi kan globalisasi menekankan kesadaran tentang isu-isu gender di seluruh dunia. Program pendidikan yang mengintegrasikan teori feminis membantu pembaca dan peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang membentuk adat Al-Qur'an sehingga menyoroti ketidaksetaraan yang ada. Yang keempat, solidaritas global. Solidaritas global. Jadi kan feminis internasional memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang untuk saling mendukung untuk memperkuat gerakan feminis dan memberikan inspirasi untuk menerapkan ide-ide feminis dalam sastra dan budaya lokal. Yang kelima itu reinterpretasi karya klasik. Apa? Interpretasi karya klasik. Udah lidahnya nggak bisa. Dengan perspektif baru yang dibawa oleh globalisasi, karya-karya Al-Qur'an dapat karakter perempuan dalam sastra klasik dapat mengungkapkan makna baru dan relevansi dalam konteks modern. Jadi kan kesimpulannya itu dari keseluruhan, globalisasi dan pertukaran budaya memberikan peluang untuk memperkaya penerapan teori feminis dalam adat Al-Qur'an dengan mengintegrasikan perspektif global, dialog antar budaya dan kesadaran yang lebih besar. Jadi kan kajian feminis dapat menjadi lebih inklusif dan relevan, membantu mengatasi ketidaksetaraan gender dalam konteks sastra klasik dan masyarakat ini. Itu yang bisa saya beri jawaban kepada Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya tanya sama Apakah saudari puas dengan jawabannya itu atau tidak? Saya sedikit puas dengan Apa yang kurang puas lagi? tapi saya kurang puas dengan sikap makalah. Kalau menurut saya yang Anda terapkan itu di forum besar, kalau sekedar hanya untuk makalah dan materi, itu boleh siapa saja yang bertanya. Kalaupun di kampus besar seperti mungkin UIN, syahadat, mereka boleh bertanya, siapa saja boleh bertanya,
pendengar sudah mendengar apa yang si pemateri ucapkan, pasti otaknya akan langsung berpikir apa yang akan ditanyakan. Pasti. Jadi, pemateri tidak boleh mengatakan 3 saja untuk pertanyaan, tidak boleh. Karena 3 cuma berempat, apa susahnya? Cuma 4. Jadi, Anda sebagai materi tidak boleh hanya mengatakan hanya 3 pertanyaan. Sedangkan yang lainnya jika makalah, yang lainnya boleh bertanya silakan. Tidak ada patokannya kepada 3 atau 2. Begitu. Ada lagi? Anda sebagai pemateri itu tidak boleh mengatakan yang boleh bertanya hanya 3. Karena kami sebagai pendengar pasti karena sudah Anda telah menjelaskan apa yang tadi di makalah, pasti si pendengar ini akan merespon apa yang Anda katakan. Di otaknya pasti sudah ada timbul sebuah pertanyaan. Jadi Anda sebagai pemateri tidak boleh mengatakan hanya 3 pertanyaan. Sedangkan di UIN besar, mereka mungkin ada yang 25 orang satu ruangan. Siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kita hanya berempat. Apa salahnya hanya 4 pertanyaan? Begitu. Kenapa saya berbicara? Karena Anda tidak sesuai. Harusnya siapa yang bertanya? Boleh. Ada yang saran? Boleh. Ini tidak boleh. Ini Anda mencerminkan sifat yang sedikit tidak adil. Cukup? Ada lagi? Ya, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Kita kembali ke tadi ya. Pertama, pemateri hari ini saya tentang teori feminis. Saya mempresentasikan di hadapan audiens kepada Anda semua itu menjelaskan, oke? Iya. Menjelaskan tentang makalah ini. Dibukalah sesi diskusi, memberikan peluang beberapa orang untuk memberikan pertanyaan. Anda mengatakan tadi itu kita bukan forum besar, kita sedikit. Jadi kan jangan memberikan kesulitan dalam memberikan pertanyaan kepada pemateri. Jangan dibatasi. Setiap orang memiliki hak untuk bertanya. Saya menjelaskan, oke kan? Kembali ke sini sekarang. Ya memang kita bukan forum besar, kita memang sedikit. Tapi hak seorang pemateri, kembali saya ulang tadi, hak seseorang pemateri itu memberikan 3 pertanyaan. Itu kan kita udah ada 4. Jadi kan 3 yang pertanyaan itu udah cakup lah yang 3 pertanyaan itu untuk yang 4 orang ini. Gak bisa begitu. Kalau kau bilang hak, kita sama-sama bayar UKT. Jangan bilang begitu, Jul. Dengarkan dulu. Hak apa yang kau bicarakan? Maksudnya itu hak bertanya. Dengarkanlah ada. Ini ya, kita kembali kita ya. 3 pertanyaan. Kita memang bukan besar. 3 pertanyaan. Maksudnya itu kan satu pertanyaan itu bisa bercabang gitu. Dia contohnya si Amelia Dewi memberikan pertanyaan kepada Anda untuk mengasih ke saya jawab pertanyaan tadi. Itu yang 3 pertanyaan ini kan untuk mencakup. Saya kan gimana bilangnya ya? Gini Nujul, harusnya dia bertanya, dia boleh menanggapi. Jangan kau bilang seperti tadi, dia yang bertanya, harus dia yang menanggapi. Abang Rahmat punya pemikiran sendiri. Begitu, harusnya lebih evaluasi sama pemikiran orang. Stop dulu. Itu tuh sendiri. Audiens terang dulu ya. Dengarkan, yang pertama kita masih kembali ke begini saja. Kalau kita makalah, siapapun boleh bertanya dan tidak ada patokannya mau berapapun. Loh, itu hak pemateri. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Pertama, 3 pertanyaan itu udah mencakup semua pertanyaan. Bisa bercabang. Jadi saya tapi kau nggak boleh. Begitu kau bilang. jelasnya, maksudnya
biar sama-sama lah. Jadi kalau bisa buat sesi pertama 3. Mungkin nanti si pemateri tadi saudara kita lupa. Dan mungkin masih ada yang waktu masih banyak buat sesi kedua pun masih bisa ada. Gak usah diperpanjang lagi. Aman gitu. Kan iya bang, aman kalau pertanyaan itu dunia. Tahu sesi kedua yang masalahnya. Bisa dijawab. Dunia sekali menjawab ini ya. Kita coba membantah, kita coba Gini kan. Boleh membantah. Pokoknya kalau kita makalah wajib pertanyaan satu-satu. Loh, itu hak pemateri. Yang mana? Boleh dibantah. Semua boleh membantah. Yang saya maksud itu kan yang membantah itu. Contoh,